Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurial Fajri Ayal Nurjana ingin menjelaskan sedikit mengenai permutasi dan kombinasi. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Fajar karena sudah memberikan tugas ini. Karena dengan adanya tugas ini, saya menjadi mengerti mengenai apa itu permutasi dan apa itu kombinasi. Nah, dari situ juga saya bisa menambah ilmu. Maka dari itu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu dosen. Semoga video cuplikan kecil ini yang saya buat bisa bermanfaat. Mungkin tidak untuk sekarang, tapi bisa untuk di kemudian hari. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu permutasi. Permutasi merupakan salah satu materi peluang yang membahas mengenai penyusunan objek dari n objek yang tersedia dengan memperhatikan urutannya. Dalam pengaplikasiannya pada kegiatan sehari-hari, rumus ini biasanya digunakan untuk membuat susunan kepanitiaan, menyusun regu, dan lain sebagainya. Rumusan permutasi sendiri yaitu ada misal ya, diketahui himpunan memiliki anggota sejumlah N, maka susunan terurut yang terdiri dari R buah anggota dinamakan permutasi R dan N, yang ditulis sebagai P ini lambang permutasi ya, kurung buka N, R, kurung tutup. Kenapa dinamakan R lebih kecil atau sama dengan N? Untuk membedakan rumusnya ya. Nah, kemudian rumus yang pertama seperti pada gambar yang sudah tertera seperti itu ya. P kurung buka N, R, kurung tutup, ini kalinya artinya maksud saya itu sudah ada dari rumus dari tadi di atas ya, sama dengan N, tanda seru itu dibaca faktorial dibagi kurung buka N dikurangi R kurung tutup faktorial. Langsung saja kita masuk ke soal. Tadi sudah saya jelaskan, permutasi itu merupakan salah satu materi dari peluang kan. Nah, jadi rumusnya pun tidak jauh-jauh pula dari peluang. Seperti contoh yang sudah saya tuliskan di sini. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 7, susun angka ratusan dengan angka yang berbeda. Berapa banyak cara yang bisa disusun? Pertama-tama kita buat 3 kotak. Nah, sudah. Kenapa saya buat 3 kotak? Karena yang namanya ratusan, angkanya kan pasti ada 3 ya. Nah, di sini kita cermati dari soalnya, kita disuruh untuk menyusun angka yang sudah ada di situ dengan ratusan kan. Nah, itu dengan angka yang berbeda. Jadi angkanya tidak boleh berulang ya. Nah, di sini pertama-tama untuk mengisi kotak yang pertama ini, karena angkanya harus berbeda, jadi kita bebas memilih angka mana saja yang ada di sini, ataupun kita juga bisa memilih semua. Semisal saya contohkan, saya memilih 6. Nah, kotak yang pertama sudah terisi 6. Nah, setelah itu untuk kotak yang kedua, ini kan 6 ini kan berasal dari semua jumlah dari angka-angka ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya masukkan ke sini kan sudah 6. Untuk mengisi kolom yang kedua kan otomatis dari 6 jumlah ini tadi sudah terambil 1, jadi otomatis tinggal 5. Nah, berhubungan lagi untuk kotak yang terakhir, tadi angkanya
Ini jumlahnya 6, sudah terambil 1, kan tinggal 5. Tinggal 5, sudah terambil 1 lagi, jadi tinggal 4 di sini, tinggal 4. Nah, setelah itu untuk mengetahui berapa banyak cara yang bisa disusun dengan angka-angka ini, yaitu ini semua, ini tinggal dikalikan. Jadi 6 kali 5 kali 4 bisa ya. Jadi ini langsung saja jawabannya, yaitu 120 cara dengan angka yang berbeda. Nah, cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya yang kedua adalah kombinasi. Kombinasi ini juga termasuk salah satu materi peluang ya. Materi ini membahas mengenai penentuan penyusunan dari K objek ke N objek yang tersedia tanpa memperhatikan letak urutannya. Nah, jadi di sini kita menentukan banyaknya cara tanpa menyusun terlebih dahulu atau tanpa memperhatikan urutan-urutannya ya. Kalau yang permutasi tadi kan itu kan harus urut dan harus runtut kan. Rumus kombinasi ini sendiri yaitu sudah tertera di layar ya. Misalkan diketahui suatu himpunan mempunyai anggota sejumlah N, maka pemilihan R buah anggota dinamakan kombinasi R dan N dan ditulis sebagai C kurung buka N, R kurung tutup. C ini dilambangkan dengan kombinasi dalam bahasa Inggris ya, yang mana R lebih kecil atau sama dengan N. Langsung saja rumus kombinasi sebagai berikut ya. C kurung buka N, R kurung tutup sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kurung buka N min R kurung tutup faktorial. Nah, langsung saja saya ke contoh soalnya ya. Di sini ada 10 orang akan bersalaman. Yang ditanyakan itu berapa cara mereka untuk saling bersalaman. Nah, kenapa cara ini disebut kombinasi? Karena kan di logika seperti ini. Saat kita ya kumpul-kumpul sama orang. Nah, terus kita tuh mau salaman nih. Sama 10 orang di situ. Nah, pastikan kita salamannya kan sama acak, sama orang yang siapa aja boleh kan. Nggak harus disusun seperti kita dibarisin dulu orangnya, dikasih nomor 1, 2, 3 sampai 10, terus kita urutin itu salaman dari nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan sebagainya. Kan langsung aja kan kita langsung salaman aja sama siapa yang mau nomor berapa dulu terserah, nggak apa-apa. Karena di permutasi ini kita tidak memperhatikan urutannya. Nah, berarti ini kita jawabnya seperti ini. Kombinasi dilambangkan dengan huruf C. Nah, objeknya apa? Orang kan. Objeknya ada 10 orang. Nah, 10 saya tulis di sini. 10. Nah, kemudian kalau namanya orang salaman pasti berdua kan, gak mungkin ya salaman bersatu. Jadi apa itu namanya kalau salaman bersatu ya? Jadi di sini kita tulis 2. Kemudian kita susun dengan cara faktorial ya. Langsung saja kita susun 10 faktorial per 2 faktorial 10 min 2 kurung tutup faktorial sama dengan 10 faktorial 2 faktorial 8 faktorial. 8 faktorial dari sini ya, 10 dikurangi 2. Ini sudah jelas, lalu langsung kita susun 10 dikali 9
dikali 8 faktorial per 2 faktorial kali 8 faktorial. Nah, di sini ada kesamaan ya, di atas sama bawah ini bisa dicoret, hilangkan. Nah, ini kan ada 2 ini bisa dibagi sama 10 ya. Ini jadi 5, 2-nya hilang. Jadi sama dengan 5 dikali 9 sama dengan 45. Ini total cara bisa menyalami 10 orang. Setelah mengetahui 2 rumus permutasi dan kombinasi, hal yang tak kalah pentingnya yaitu membedakan masalah yang termasuk dalam permutasi ataupun kombinasi. Seperti permasalahan-permasalahan yang muncul berupa soal cerita dan dituntut agar bisa membedakan masalah yang sudah dicatat dalam cerita tadi, kemudian dimasukkan ke dalam permutasi atau kombinasi. Namun, hal seperti itu biasanya tidak akan jadi masalah ya kalau menggunakan penyelesaiannya dengan rumus permutasi atau kombinasi. Seperti contoh yang pertama untuk permasalahan permutasi. Bisa dibaca ya, susunan panitia yang terdiri atas ketua, sekretaris, wakil ketua, dan bendahara akan dibentuk untuk mensukseskan sebuah acara. Susunan panitia tersebut akan dipilih dari 10 orang terpilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, pertanyaannya, berapa banyak susunan panitia yang bisa dibentuk? Nah, untuk penjelasan dari soal itu, susunan urutan menjadi sebuah bagian yang perlu diperhatikan, yaitu kedudukan ketua untuk orang pertama tentu akan berbeda dengan ketua yang ditempatkan pada orang ketiga. Begitu juga dengan kedudukan untuk posisi yang lainnya. Selanjutnya untuk permasalahan yang kedua yaitu permasalahan mengenai kombinasi. Seperti ini contohnya ya. Ada 6 buah buku, akan dipilih dari 5 buku materi matematika, 3 buku materi fisika, dan 4 buah buku materi kimia untuk disumbangkan ke sekolah anak jalanan. Berapakah banyaknya cara yang bisa dilakukan untuk memilih 6 buku tersebut? Nah, penjelasannya seperti ini. Pemilihan buku pada urutan pertama dan kedua, misalnya yaitu buku matematika yang pertama, dan pada ada buku matematika lagi untuk yang kedua. Nah, keduanya itu kan merupakan buku materi matematika. Jadi, urutan yang tidak terlalu diperhatikan pada intinya, rumus permutasi dipakai untuk permasalahan yang memperhatikan urut-urutannya, sedangkan untuk kombinasi dipakai untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak memperhatikan urutannya. Mau diacak seperti apapun bisa, boleh. Sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaklumi ya Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bu Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.